Hari ini Bapak mau nge-review semua pelajaran mengenai bunyi, ya, terutama yang mengenai hitungannya. Kenapa di-review? Karena nanti hari Rabu kita mau ulangan tentang bunyi. Hari Senin, minggu depan, kita akan mulai masuk ke dalam cahaya. Cahaya itu terdiri dari cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, nanti masuk lensa cekung, lensa cembung, lalu bagaimana cara kerja mata, cara kerja kacamata, lalu mikroskop, teleskop, dan sebagainya. Pokoknya banyak hal ya. Nah, sebelum hari Rabu kita mau review sedikit mengenai bunyi ya. Nah, hitung-hitungan mengenai bunyi itu dimulai dengan cepat rambat bunyi ya. Cepat rambat bunyi tergantung pada jenis dan suhu zat perantaranya. Kita sudah pelajari ini yang lalu ya. Berikutnya adalah ada rumusnya. Ini kamu catat rumusnya, siapa tahu nanti keluar dalam kuis ya. Rumus-rumus ini, cepat rambat bunyi itu ditentukan dengan rumus VT sama dengan V0 plus 0,6 T ya. VT-nya itu apa? Cepat rambat bunyi pada suhu T, pada suhu tertentu. V0 itu adalah cepat rambat bunyi pada suhu 0 ditambah 0,6 T. T besarnya itu adalah temperature. Memang kamu ketemu huruf T itu banyak ya. Ada T besar periode, time. Ada T kecil yang time biasa, T besar periode. Terus ada T besar di sini adalah temperature, suhu ya, dan sebagainya. Oke. Nah, tolong kamu catat karena sekali lagi nanti di pelajaran hari ini kita akan sedikit masuk ke dalam kuis yang berhubungan dengan apa yang Bapak bahas pada saat ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada soal ya. Misalnya V0 sama dengan 332 meter per detik. Maka VT atau suhu kecepatan cepat rambat bunyi pada suhu T pada saat 25 derajat Celcius adalah, oke ya. Ini sudah dibahas tapi Bapak ulang ya. Pada saat 25 derajat Celcius, gimana ya cara ngerjainnya? Cara mengerjakannya, ini Bapak pakai pen ya. Jadi VT sama dengan V0 plus 0,6 T. Yang ditanya VT-nya, oke, VT-nya. V0-nya berapa? 332 ditambah 0,6. T-nya di situ adalah 25 derajat Celcius ya. Wah, ini gimana nih? Sama dengan 332 ditambah 3/5 aja kali 25, betul ya? Ini ada yang bisa dicoret. Ya, 25-nya dengan 5-nya bisa dicoret, 25 dibagi 5, 5. 5 kali 3, 15. Jadi 332 ditambah 15 sama dengan 347 ya. 347 derajat Celcius. Sip, oke. Ya, itu contohnya untuk menghitung cepat rambat bunyi. Kita lihat, adakah soal berikutnya? Oh, itu udah ada ya. Jawabannya 347. Oke, kita lihat lagi ini. Tentukan cepat rambat bunyi ketika suhunya 68 derajat Fahrenheit. Waduh, ternyata diminta Fahrenheit. Ini gimana cara ngerjainnya? Mudah saja ya. Kita harus ubah dulu dong Fahrenheit-nya ke dalam Celcius. Karena rumus VT sama dengan V0 plus 0,6 T. T-nya itu harus dalam Celcius ya. Anggap saja kalau tidak ada informasi, V0-nya sama dengan soal yang tadi, yaitu 332, oke? Jadi kita harus ubah dulu 68 derajat Fahrenheit itu ke dalam Celcius. Masih ingat ya, ini pelajaran kelas 7 ya? Gimana caranya? Jadi rumusnya Celcius itu sama dengan 5/9 Fahrenheit dikurangi 32 ya, masih ingat ya? 5/9, 68 dikurangi 32. 5/9
68 dikurangi 32, 36 ya. 36 dibagi 9, 4. 4 kali 5, 20. Jadi ini sama dengan 20 derajat Celcius. Sip. Cuman ini belum beres ya. Yang ditanya di sini adalah VT-nya. Oke, kita lanjutin. VT sama dengan 332 ditambah 0,6 kali 20. Sip. Jadi 332 ditambah 6 kali 2, 12 ya. Jadi 344 meter per second. Sip. Beres ya. Gimana, ada kesulitan? Silahkan kamu lihat. Sekali lagi nanti kita ada quiz. Siapa tahu soalnya bakal keluar. Silahkan kamu lihat dulu. Oke, Bapak lanjutkan. Oke, menghitung kedalaman laut. Oh, menghitung kedalaman laut itu biasanya zaman sekarang orang menggunakan sonar ya. Di situ ada kapal yang mengirimkan gelombang ke dasar laut. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari kedalaman laut supaya tidak nabrak ke dasar laut ya, supaya tidak kandas, juga supaya bisa menemukan ikan dan sebagainya. Kita lihat rumusnya. Jadi kedalamannya itu adalah S. Yang mana Pak? Ini yang sebelah kiri nih, yang baru muncul. S. Rumusnya itu V sama dengan 2H per T. Oh, kayak gimana ini Pak? Pokoknya gini, rumusnya itu adalah V sama dengan S per T. Lalu kenapa di sini ada angka 2-nya Pak? Karena si gelombang suara itu menempuh 2 kali perjalanan S. Jadi pas waktu dia dipancarkan sampai ke dasar laut, terus memantul lagi. Jadi dia 2 kali mengalami perjalanan. Itu sebabnya rumusnya adalah V sama dengan 2S per T. Ya, mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. V sama dengan 2S per T. Sip. Sonar, jadi dia memancarkan gelombang sonar, itu sound of navigation and ranging, used to determine the distance to an object underwater. Jadi digunakan untuk menemukan jarak benda di dalam air. Oke, itu contohnya ya. Jadi ada sebuah kapal memetakan bagaimana permukaan dasar laut, menemukan kedalamannya dan sebagainya, itu pakai sonar ya. Seabed sonar mapping from RRS. Jadi untuk menemukan dasar laut permukaan, memetakan permukaan dasar laut. Sip. Nah, di sini ada ternyata binatang juga memancarkan gelombang bunyi yang dipantulkan kembali. Cara kerjanya ini justru yang kita tiru untuk mendapatkan kedalaman laut. Ini kita coba. Oke, ya, kita coba berikutnya. Di mana lagi dipakai gelombang bunyi? Ini untuk ultrasound imaging. Jadi kalau misalnya bayi di dalam perut ibu, bisa rusak janin tersebut, bayi tersebut, kalau kena sinar X atau sinar Ronsen. Makanya orang menggunakan ultrasound. Send ultrasound pulses into the body. Pulse is reflected of internal structures. Computer make a detailed map of structures and organs inside the body. Jadi oleh komputer dikirimlah gelombang bunyi ultrasound ke dalam tubuhnya. Gelombang-gelombang yang ada kemudian ditangkap oleh komputer sehingga menghasilkan bayangan sebagaimana yang kita lihat di layar ya. Oke, sip. Lanjut. Ini cepat, lambat bunyi dan kedalaman. Oke, kita sudah mulai masuk ke dalam soalnya ya. Ingat soal yang tadi ya, rumusnya dicatat sama kamu baik-baik. Nanti siapa tahu itu akan keluar sebagai soal ya, sebagai soal buat kuis. Rumusnya apa? Nah, apa Pak bedanya rumus V sama dengan S per T? Kapan kita melakukan, atau V sama dengan 2S per T? Kapan kita pakai rumus yang sebelah kiri? Kapan kita pakai rumus yang sebelah kanan?
Kuncinya begini anak-anak, kalau ada pantulan ya, jadi kadang-kadang ada kata kunci pantulan atau berbalik kembali, pokoknya kalau ada mantul-mantul, kamu harus pakai rumus V sama dengan 2S per T. Tapi kalau kita langsung mendengar, kita pakai rumus V sama dengan S per T. Itu membedakan penggunaannya ya. Kita kerjakan contoh soal yang ketiga, sesudah 0,1 detik, seseorang berteriak, terdengar suara pantulan dari dalam gua. Oh, ada kata kunci di sini, pantulan. Kalau pantulan pakai rumus yang mana? V sama dengan 2S per T. Oke, silakan kamu coba ya, berapa ke panjang guanya. Silakan siapa yang sudah dapat, coba Bapak panggil ya. Siapa aja ini yang kita bisa lihat? Peter Immanuel, kelas 8A, absen 22. Boleh hidupkan mikrofonnya? Iya, Pak. Oke. Coba kamu hitung, Peter. Buktikan hasilnya 16 meter. Bisa nggak? Silahkan kamu hitung ya. Iya. Oke, anak-anak yang lain bersama ya dengan Peter. Di sini memang udah ada jawabannya 16 meter. Cuman kamu harus buktikan. Ayo, bisa nggak dapat? Seingat Bapak ada satu soal kuis yang seperti ini. Ada yang nggak ya? Lupa. Jadi pokoknya nanti ada satu soal kuis yang seperti ini. Jadi kamu harus siap. Ya, pakai rumus ini gitu maksudnya. Entah ada entah enggak, pokoknya kita harus siap. Nanti soalnya hari Rebo kan ulangan ya. Coba buktikan hasilnya 16 meter. Oke, Peter boleh ditutup mikrofonnya. Sip, thank you. Oke, yang lain sudahkah bisa menghitungnya? Kita coba langsung hitung ya. Sesudah 0,1 detik, seseorang berteriak, terdengar suara pantulan dari dalam gua. Berapa panjang gua? Oke. Jadi T-nya dalam hal ini adalah 0,1 detik. Berapa panjang gua jika cepat rambat bunyi 320? Oh, panjang gua yang ditanya itu adalah S-nya ya. Apalagi data yang kita ketahui, cepat lambat bunyi, V itu adalah 320 meter per second. Oke, jadi rumusnya V sama dengan 2S per T. Yang ditanya itu adalah S-nya ya. Oke. Ini harus perkalian silang. V dikali T sama dengan 2S. V-nya berapa? 320. T-nya berapa? 0,1 sama dengan 2S. Oke. 320 kali 0,1 ya 32 sama dengan 2S. Kalau 32 itu adalah 2S, S-nya berapa? Gampang, S-nya adalah 32 dibagi 2 ya. 16 meter. Yeay, dapet ya. Sama dengan kuncinya 16 meter. Bisa ya, gitu caranya gampang. Kita lihat lagi contoh soal yang keempat. Ini masih gampang, coba ada lagi nggak? Cari yang susah. Nah, ini baru yang susah. Ngapain yang gampang-gampang? Contoh soal kelima. Adrianus berada di antara dua tebing yang berjarak 100 meter. Kemudian Adrianus menjerit sehingga terdengar 2 kali gema. Selisih gema ke-1 dan kedua 1/6 detik. Jika cepat lambat bunyi di udara 240 meter per detik, berapa jauh jarak Adrianus dari salah satu tebing? Oke, kita lihat ke sini ya. Ini lumayan loh. Tidak mudah, dan ini soal-soal yang dipakai buat ulangan nanti hari Rebo ya. Ini ada dua tebing, anggaplah ini tebing A dan ini adalah tebing B. Si Adrianusnya itu anggaplah dekat ke tebing B ya, berdiri ke tebing B. Jadi dua tebing yang berjarak 100 meter. Oke, ini jaraknya 100 meter. Jarak si Adrianus ke tebing A itu adalah SA, betul ya? Ini adalah SA. Jarak Adrianus ke tebing B ini adalah SB. Sip. Betul ya?
Apa hubungan antara 100 SA SB? Oh, gampang. SA ditambah SB sama dengan 100. Sip, ya. Jadi kita bisa hitung, anggap saja SA itu sama dengan apa? 100 min SB. Nah, data apa lagi yang kita miliki? Selisih gema ke-1 dan ke-2 1/6 detik. Selisih gemanya 1/6 detik. Oke. Jadi TA dan TB ya. Jadi kalau kita mengikuti rumusnya, yaitu V sama dengan 2S per T, jadi kita bisa tahu bahwa T itu sama dengan apa? T itu sama dengan 2S dibagi V. Betul nggak? Kalau V sama dengan 2S per T, T-nya sama dengan apa? 2S per V, oke? Di sini ada TA dan TB. Apa itu Pak, TA dan TB? TA itu adalah waktu yang diperlukan dari si Adrianus berteriak, memantul ke tebing A, kembali ke Adrianus. Itu adalah TA. Oke? TB itu apa? TB itu adalah waktu yang diperlukan semenjak si Adrianus teriak, sampai ke tebing B, balik lagi ke Adrianus. Itu adalah TB. TA itu apa? Oh, kita ambil dari sini. Jadi TA sama dengan 2S per V. S-nya S apa? SA dong. Betul ya? TA itu adalah waktu yang diperlukan oleh suara dari Adrianus ke tebing A, kembali ke Adrianus kembali. 2SA per V. Sip, ya. Kalau TB itu apa? TB itu pakai rumus itu, 2S per V. Lupa itu B, TB, oh iya, jadi ini S-nya adalah SB. Oke. Data berikutnya selisih gema 1 dan 2, 1/6 detik. Oh, 1/6 detik. Anggap di sini jarak SA itu anggap lebih besar daripada SB kan. Ini nggak ada keterangan ya, Bapak tahu dari mana? Ya, kita bikin asumsi aja. Jadi kalau gitu, kita simpulkan bahwa TA lebih besar daripada TB. Kenapa Pak? Ya lebih jauh. Dari si Adrianus sampai ke tebing A, lebih jauh daripada Adrianus ke tebing B. Itu sebabnya waktu yang diperlukan untuk suaranya memantul kembali ke Adrianus, lebih besar yang dihabiskan oleh A. Itu sebabnya TA lebih besar daripada TB. Buat apa Pak perhitungan seperti ini? Karena di sini ada keterangan. Selisih gema 1 dan 2 adalah 1/6 detik. Oh, kalau gitu TA min TB sama dengan 1/6 detik. Itu maksudnya anak-anak. Ya, bisa diikuti. Nah, ini Bapak tadi sampaikan, ini rada rumit. Tapi ya mau nggak mau ya, ini materinya. TA itu berapa? Oh, 2SA per V. TB itu apa? Dikurangi 2SB per V sama dengan 1/6. Ya, SA itu apa? Di sini udah ada nih sebelah kiri, SA sama dengan 100 min SB. Jadi kita nih ganti 2 dikali 100 min SB per V min 2 SB sama dengan 1/6. Lupa. V-nya kenapa jadi gitu? Ya kan sama-sama penyebutnya V. Jadi Bapak bikin per yang gede. Jadi ini matematik banget ya anak-anak ya. Cuman ya mau gimana ya, kita harus mau nggak mau harus bisa menghitungnya. Jadi di sini 2 kali 100, 200 min 2 SB dikurangi 2 SB per V-nya berapa? 240 sama dengan 1/6. Ini ada 240 dan 6. Kita bisa coret ya, dibagi 6 habis. Dibagi 6, 240 berapa tuh? 40 ya? 40 ya. 40, lalu 40-nya kita kali silang ke sini. Jadi 200, Bapak lanjutin ini. 200 min 4 SB sama dengan 40. 40-nya itu kali silang. Tuh.
Jadi 200 min 40 sama dengan 4 SB. Berapa itu kalau dihitung? 200 dikurangi 40 itu adalah 160 ya. 160 itu adalah 4 SB. Kalau gitu SB-nya berapa? 40 meter. Betul ya, 160 dibagi 4 kan 40 meter. Nah, kalau SB-nya 40 meter, berapa SA? Kembali lagi ke yang ini. SA sama dengan 100 min SB. Oh, kalau gitu SA itu adalah 100 dikurangi 40. 60 meter. Sip. Gimana bisa diikuti? SA-nya itu adalah 60 meter. Jadi terbukti jarak Adrianus ke tebing yang 160, ke tebing yang lain 40, totalnya sama seperti soal, yaitu 100 meter. Sip. Bisa ya kalau ada soal yang kayak gini. Ini kental banget dengan matematiknya sih, tapi gimana? Ada fisika memang mengandalkan matematik banget ya. Itu adalah pantulan-pantulan. Variasi soalnya banyak sekali, itu kabar buruknya. Jadi variasi soalnya itu bisa macam-macam. Nah, kamu mau nggak mau harus bisa latihan soal ya. Oke, kita lihat. Ini ada intervensi bunyi itu terjadi kalau ada dua bunyi yang frekuensinya sama datang ke suatu tempat bersamaan ya. Ada interferensi. Jadi ada penguatan bunyi. Oke, nada. Nada itu adalah sumber bunyi dengan frekuensi yang teratur. Misalnya bunyi yang dihasilkan alat-alat musik. Contoh lah ya, misalnya kalau kita pencet nada do ya di keyboard, do gitu ya, C, D, E, F, G, C, terusnya mau hari ini dipencet tuts yang itu khusus harus tuts yang sama ya. Hari ini tang, besok juga kalau dipencet pasti tang juga kalau tuts yang sama kita pencet, betul nggak? Nah kalau senar gitar sama aja. Senar gitar yang sama dengan suhu yang sama, kalau senarnya masih bagus, kita petik ting, besok ting, sebulan lagi ting, kalau masih semuanya masih bagus ya, kecuali udah rusak atau ada perubahan suhu dan sebagainya bisa aja berubah. Tapi nada itu adalah bunyi dengan frekuensi yang teratur. Sementara desah adalah sumber bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Ya, kita lanjut. Tinggi nada. Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi getaran sumber bunyi. Makin besar frekuensinya, semakin tinggi nada yang dihasilkan. Kuat atau nyaring nada. Kuat atau nyaringnya sebuah nada ditentukan oleh amplitudo. Jadi kuat atau tidak itu ditentukan oleh amplitudo. Dari gambar diketahui amplitudo gelombang A lebih besar daripada gelombang B. Ya, amplitudonya. Kalau ini ombak, ombaknya A itu lebih tinggi daripada ombak B ya. Amplitudo itu adalah jarak ini ya. Inilah amplitudonya. Oke, ya. Beda akhirnya apa kalau amplitudonya beda? Ya lebih keras gitu ya, kuat. Lebih kuat. Nada A. Do, kalau amplitudonya dikencengin, do gitu, do-nya sama sih frekuensinya, tapi lebih kencang. Oke. Lanjut, pelayangan bunyi. Oh, ini nanti akan dipelajari SMA ya. Ya itu pelayangan bunyi kalau ada motor. Oke, lanjut. Oh, ini kita masuk ke hukum Mersenne. Ini Bapak respect nih. Ternyata di zaman-zaman dulu tuh para penemu juga adalah orang-orang yang hebat ya. Di sini ternyata Marin Mersenne ini adalah seorang biarawan ya. Dia lahir di Sarthe, Prancis 8 September 1588. Jadi ini seorang biarawan yang kemudian mempelajari juga yang namanya ilmu pengetahuan. Dan dari dia, kita belajar hukum Mersenne yang dipakai di seluruh dunia sampai dengan sekarang. Oke, ini kisahnya itu menarik ya. Jadi ternyata ada orang-orang yang mengasihi Tuhan dan juga bagus dalam ilmu pengetahuan. Oke, kita lihat hukum Mersenne. Menurut Mersenne, dia meneliti senar. Senarnya yang mana Pak? Ini bukan tabung ceritanya senar ya. Jadi gambarnya ya beginilah. Ini adalah seutas senar.
Ini seutas senar, panjang ya. Nah, si senar ini memiliki panjang L, ini bukan I tapi L, oke? Dan dia punya penampang A. Kenapa simbolnya A, Pak? Penampang, luas penampangnya kan area. Area itu luas penampang. Dia menyimpulkan dari tahun 1588 ya tadi ya. 1588 kelahiran dia, tapi dia udah simpulkan ratusan tahun yang lalu bahwa ada hubungan antara frekuensi, panjang senar, terus kuat gaya, luas penampang, dan massa jenis. Jadi si frekuensi itu dinyatakan 1/2L akar F per A kali rho. F itu apa? Frekuensi, L-nya itu adalah length atau panjang senarnya. F-nya itu adalah force-nya atau gaya yang bekerja. A-nya itu adalah luas penampang, rho-nya itu adalah massa jenis. Ini maksudnya kayak gimana sih Pak? Gini. Kalau kamu ngelihat seorang yang sedang memetik gitar, lalu si ujung dari gitar itu diputer makin kenceng, artinya F-nya tambah gede kan? Ini F-nya makin besar. Kalau F-nya membesar, apa yang terjadi? Frekuensi akan membesar. Ding 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 ding. Jadi gitu kan ya, F-nya tambah. Kalau F-nya dibesarin, frekuensi tambah besar. Tapi perbandingan antara frekuensi dengan gayanya, jadi kan waktu dikencengin tuh gaya tegangan talinya itu semakin besar, maka frekuensinya meninggi. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan L? L itu adalah panjangnya. Demikian juga semakin pendek talinya senarnya kan, kalau itu main gitar tuh ada ditarik ning ting 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 ting, ditarik ke dari kiri ke kanan misalnya. Waktu semakin pendek, maka frekuensi juga akan semakin besar, semakin tinggi. Ya, ini rumusnya F sama dengan 1/2L. Nah, ini secara matematika biasanya kalau kurikulum-kurikulum tertentu ini menyatakan perbandingan. Jadi dalam hal ini F itu ya berbanding terbalik dengan L, dengan panjang senar. Dan frekuensi itu berbanding lurus dengan akar dari gaya. Ini kalau matematika ada perbanding terbalik, berbanding lurus gitu ya. Maksudnya apa ini Pak? Buat apa? Maksudnya kamu nanti nggak urus hitung semua, cukup dengan hal-hal yang kita perlu hitung saja. Nanti frekuensi itu berbanding terbalik dengan akar dari 1/A. Si F itu berbanding terbalik dengan akar 1/ρ. Ini secara matematika nanti kamu akan diajarkan seperti ini ya. Mudah-mudahan untuk kamu memudahkan perhitungan nggak usah menghitung semua. Kamu tahu perbandingan-perbandingannya saja. Oke, kita lanjut ya. Nah, langsung ke soal. Dua buah senar A dan B menghasilkan nada yang sama. Jenis dan panjang senar juga sama. Jika penampang senar A 1 mm persegi dan diketahui penampang senar B 0,25 mm persegi, serta tegangan senar 9.000, berapa tegangan senar B? Nah, gimana ini ya? Nah, Bapak akan kerjakan, ini dua buah senar A menghasilkan nada yang sama. Jenis dan panjang senar sama, oh nadanya sama. Kalau nada yang sama, jadi frekuensi A akan sama dengan frekuensi B, betul nggak? Jenis dan panjang senar juga sama, oh jenis itu apa? Jenis itu menyatakan massa jenisnya. Jadi nanti rho A akan sama dengan rho B. Panjang senar juga sama, oh jadi LA sama dengan LB. Jika penampang senar A 1 mm persegi, oh luas penampang A-nya 1 mm persegi. Penampang senar B 0,25, jadi AB-nya sama dengan 0,25 mm persegi. Senar A tegangannya 9.000 Newton, oh FA ya, sama dengan 9.000 Newton. Berapa tegangan senar B? Oh, yang ditanya itu adalah FB. Oke.
Gimana cara ngerjainnya? Ingat, Bapak tulis dulu rumusnya di sini. Frekuensi itu adalah 1/2L akar F dibagi A kali rho. Di sini dikatakan memiliki nada yang sama. Oh, jadi frekuensi A akan sama dengan frekuensi B. Gimana ngerjainnya ini? Frekuensi A sama dengan frekuensi B, ya kita tinggal tulis aja. Ini salah ya, Bapak hapus. FA-nya itu adalah 1/2LA akar FA per AA kali rho A sama dengan FB itu adalah 1/2LB akar FB per AB kali rho B. Oke. Ya. Ada yang bisa disederhanakan nggak? Ada, Pak. Yang mana? Nah, itu makanya nanti kita harus belajar bagaimana perbandingan. Di sini diketahui bahwa LA sama dengan LB di sudut ya. Yang bagian sudut LA sama dengan LB. Oh, kalau gitu ini bisa dicoret kan sebanding. LA sama dengan LB ini bisa dicoret. Terus rho A sama dengan rho B. Rho A rho B-nya dicoret ya. Betul nggak? Kan dibilang sebanding. Jadi kalau gitu cara ngerjainnya gimana? Ya tinggal kita ngelihat itu adalah akar dari FA per AA sama dengan akar dari FB per AB. Oke, mudah-mudahan sampai situ bisa diikuti ya. Nah, sebelah kiri dan sebelah kanan itu dalam keadaan yang ada akarnya. Supaya akarnya hilang, digimanain? Sebelah kiri kita kuadratin, benar nggak? Sebelah kanan kita kuadratkan. Kalau sebelah kiri kanan kita kuadratkan, hasilnya adalah langsung FA per AA sama dengan FB per AB. Betul nggak? Ya. Terus gimana Pak? Ya tinggal kita masukkan. Jadi 9.000. AA-nya berapa? 1 mm persegi. FB-nya berapa? Enggak tahu justru yang mau ditanya. AB-nya berapa? 0,25. Oke, nah, sebelum lebih lanjut, ya seharusnya AA yang 1 mm persegi dan AB yang 0,25 mm persegi itu harus diubah ke dalam meter persegi. Karena ini semua harus dikerjakan dalam SI, ya, standar internasional. Tapi karena ini sifatnya perbandingan, maka secara matematik nggak ada masalah. Oke? Jadi secara matematika ya nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Karena kalau yang di sebelah kiri, yang satunya kita jadiin meter persegi, sebelah kanan meter persegi juga, tidak mengubah hasil, pasti perbandingannya sama. Oke? Nah sekarang kita bisa cari FB, caranya gimana Pak? Ya tinggal kali silang. 9.000 kali 0,25, 1 kali FB, oke? 9.000 kali 0,25 sama dengan FB. 0,25 itu berapa sih? 1/4. 9.000 dibagi 2, 4.500. 4.500 dibagi 2, 2.250. Maka FB-nya sama dengan 2.250 Newton. Sip? Okay, so what do you think? Kamu bisa screenshot dulu, boleh dilihat dulu, silahkan. Pokoknya ini harus dimengerti ya, kenapa begini, kenapa begitu. Supaya kamu bisa mengerjakan ya, baik buat nanti kuis maupun buat ulangan hari Rabu. Oke, bisa diikuti. Kenapa ini enggak FA dibanding FB, Pak? Karena dibilang nadanya sama. Jadi kita harus perhatikan betul-betul soalnya. Ini nadanya sama, jadi ya FA sama dengan FB, bukan FA dibagi FB. Oke? Bisa diikuti, kalau dikasih soal kayak gini lagi bisa ngerjainnya? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Kita lihat berikutnya, lanjut. Ada soal berikutnya. Oke. Ini soalnya susah. Mudah-mudahan kamu bisa ya.
Makanya Bapak pilih ini supaya kamu bisa berlatih. Kawat dengan frekuensi awal 100 Hz dilipat sehingga panjangnya menjadi setengah kali panjang semula. Waduh. Jadi Bapak tulis aja ya, FA frekuensi A sama dengan 100 Hz. Panjang LA-nya itu anggap adalah L, gitu aja ya. Sehingga panjangnya dilipat, sehingga panjangnya menjadi setengah kali panjang semula. Waduh. Jadi kalau gitu, yang namanya LB itu menjadi setengah kali panjang semula. Jadi setengah L, betul nggak? Betul ya? Awalnya panjangnya L, dilipat. Kalau dilipat ya jadi tinggal setengah L. Jika kawat diberi tegangan yang sama, berapa frekuensi nada sekarang? Ini kawatnya sama kan ya? Kalau kawatnya sama, apa yang kita bisa simpulkan? Kawat diberi tegangan yang sama. Oh, ini FA sama dengan FB. Karena dibilang kawat diberi tegangan yang sama. Oke? Nah, ini kan kawat yang sama. Kalau gitu rho-nya gimana Pak? Jadi kita masih harus ingat ya. Rumusnya F sama dengan 1/2L akar F per A kali rho. Jadi, ya, Bapak tulis saja biar kamu ingat. F sama dengan 1/2L akar F per A kali rho. L-nya gimana? Ini LA, LB udah diketahui. F-nya FA sama dengan FB. A-nya gimana? Rho-nya gimana? Oke, rho-nya dulu. Karena ini adalah kawat yang samanya dilipat-lipat aja, maka rho-nya rho A sama dengan rho B. Ingat ya, awalnya kawatnya panjangnya adalah L. Sekarang kawatnya tinggal menjadi setengah L. Kenapa? Dilipat. Ya. Pak, kalau dilipat gitu massa jenisnya berubah nggak? Ya enggak. Coba Bapak tanya ya, segelas air dengan 1 toren air, massa jenisnya sama atau beda? Banyak siswa bingung. Segelas air sama 1 toren air, 1 gentong yang gede gitu, 1 bak air atau 1 ember air. Massa jenisnya sama atau enggak? Iya sama, betul enggak? Nah ini walaupun dilipat, tapi kan seutas kawat yang sama. Makanya rho-nya sama, rho A sama dengan rho B. Oke, lanjut ya. Bagaimana dengan penampangnya? Oke, awalnya penampang AA-nya adalah A. Begitu dia dilipat, apa yang terjadi? Penampang B menjadi 2A. Kenapa kayak gitu Pak? Ya kan dilipat. Awalnya penampangnya hanya 1 saja, A. Begitu dilipat jadi tebal kan? Jadi penampang B-nya menjadi 2 kali lipat dari penampang yang awal. Oke? Nah, sekarang yang ditanya berapa frekuensinya sesudah dilipat. Oke? Yang ditanya itu adalah berapakah frekuensi dari B. Karena frekuensi dari A sudah diketahui 100 Hz. Gimana cara mengerjakannya? Di sini yang berbeda itu apa saja? Oh, banyak yang berbeda ya. Jadi ya kita kerjakan saja. FB dibagi FA sama dengan FB itu apa sih? 1/2LA per 2LB akar FB per AB kali rho B. FA itu adalah 1/2LA akar FA per AA kali rho A. Oke, jadi ini perbandingannya. Ada yang bisa dicoret nggak ya, biar hidupnya lebih senang ya. Ada odds setengah ya, ininya, jadi 2-nya kita coret ya. 2-nya kita coret aja, ini 2-nya kita coret. Apalagi yang kita bisa coret? FA, FB ya. Kenapa Pak dicoret? Karena sama di sini ditulisnya. FA sama dengan FB. Apalagi yang sama? Rho A, rho B. Rho A, rho B kita bisa coret. Oke? Jadi sekarang gimana perhitungannya? Perhitungannya tinggal 1/2LB. Ya, 1/2LB. Jadi 1/2-nya udah dicoret ya. LB itu adalah setengah L dikali akar
1 per. AB-nya itu berapa? AB-nya itu adalah 2A ya. Per 1 per LA. LA-nya itu panjangnya adalah L. Akar 1 per AA-nya, luas penampang A-nya, A kan? Dari ini AA-nya sama dengan A. Udah, kayak gitu anak-anak. Ada yang bisa dicoret? Ada lagi yang bisa dicoret ya. Mana yang bisa dicoret? L-nya dicoret aja ya. A-nya dicoret. Wah, kebayang nggak nih matematiknya kayak gimana? Udah kayak gini mau matematiknya penting banget ya. Oke, lanjut lagi. 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah berapa? 1 dibagi setengah sama dengan 1 dibagi 1 per 2. Sama dengan 1 dikali 2. 2 ya. Betul? Jadi ini 2 akar 1 per 2. Per ini semua hasilnya adalah 1. Ya. Wah, ini sama dengan 2. Ini akar setengah itu boleh diurai menjadi akar 1 per akar 2. Betul ya? Sama dengan akar 1 ya 1 ya. Sama dengan 2 per akar 2. Oke, kita kerjakan ya. Jadi FB per FA. FA-nya berapa? 100. Sama dengan 2 per akar 2. Kalau dikaliin FB-nya sama dengan 2 kali 100 ya 200. 2 kali 100 per akar 2. Aduh, kok beda ya jawabannya dengan kunci? Nah, kita uraikan ya. Si 2 yang ini kalau kita uraikan 2 itu berapa kali berapa? 2 itu adalah akar 2 dikali akar 2 dikali 100 per akar 2. Ada yang bisa dicoret nggak ya? Ada yang bisa dicoret? Ada. Ini ada yang bisa dicoret akar 2-nya. Ya. Jadi sekarang kita dapat jawabannya tinggal 100 kali akar 2. Udah 100 akar 2 Hertz. Mantep kan? Nah, beginilah soal-soal mengenai bunyi. Mantep nih kalau dikasih buat soal ulangan hari Rebo nih. Makanya pelajari baik-baik. Anggap aja soal-soalnya sama. Dengan variasi seperti ini, mantap juga kan ya? Sangat banyak yang harus dipelajari. Oke, Bapak lanjut lagi ya. Ini Bapak tidak bisa berlama-lama di sini. Kamu tinggal lihat nanti videonya ya. Resonansi bunyi. Oke, apa sih resonansi? Resonansi bunyi itu adalah peristiwa ikut bergetarnya benda lain akibat getaran benda yang lain. Aduh, ini kayak gimana ya? Misalnya begini. Ada 2 orang bersahabat ya, atau 2 orang bersaudara, Ipin dan Upin. Nah, misalnya ya. Anggap kamu bersahabat aja. Nah, suatu ketika sahabat kamu tanpa ada kesalahan yang jelas dimarahi oleh seseorang. Oh, anggaplah ada bapak nih memarahi seorang sahabat kamu tanpa alasan yang jelas. Karena itu sahabat kamu begitu dimarahin oleh Pak Efri, kalau dia tanpa alasan yang jelas, kamu itu langsung ngerasa, kok gitu sih Pak Efri? Bener gak sih? Nah, itulah resonansi. Jadi kamu bisa ngerasain apa kesulitan dan gak enaknya teman kamu. Ya, kalau anak kembar itu lebih lagi. Yang satu sakit, yang lain bisa ikutan sakit. Beberapa kisah-kisah anak kembar itu mengerikan. Anak-anak. Jadi ada 2 anak kembar terpisah kota karena kuliah ya. Yang satu di Jakarta, yang satu di Jogja. Yang di Jogja sakit, yang di Jakarta juga ikut sakit katanya. Sampai sebegitunya. Nah, itulah resonansi. Ikut bergetarnya benda lain akibat ada suatu benda bergetar gitu. Oke. Ini contoh di gambar itu ada sebuah tabung ya, tabung bolong atas bolong bawah dicelupin ke dalam wadah air. Terus ada garpu tala yang dibunyikan. Itu zaman dulu garpu tala.
Zaman sekarang mah udah nggak pakai garpu tala ya, pakainya adalah speaker gitu ya. Nah, ternyata begitu si tabung itu masuk ke dalam air, waktu dia masuknya dalam atau waktu masuknya nggak terlalu dalam, bisa terjadi resonansi. Ya, kalau anggaplah kita ngelihat gambar yang ke-1 di sini, ya, kedalaman yang nggak terlalu dalam, itu tuh maksudnya itu bunyi garpu tala yang pas suatu ketika dengan kedalaman yang ke-1, nah itu adalah resonansi yang ke-1. Lalu si tabungnya diangkat lagi, tadi yang pertama, terus segitu diangkat lebih tinggi. Pada suatu ketika, pada suatu keadaan yang kedua dengan ketinggian yang tertentu, oh itu resonansi yang kedua. Jadi bunyi keras yang kedua itu adalah resonansi yang kedua. Bunyi keras yang pertama kali muncul itu adalah resonansi yang ke-1. Oke? Kalau bunyi keras yang ketiga lagi, nah itu resonansi yang ketiga ya. Mudah-mudahan kamu bisa mengerti. Ini ada contoh, mudah-mudahan Bapak bisa memutarnya. Mana ya muternya? Ini Bapak muternya gimana? Bentar ya. Bapak akan tampilkan videonya saja. Mudah-mudahan kamu bisa melihat. Ini Bapak lihatnya di IG loh, anak-anak. Ya, mudah-mudahan kamu bisa melihat dan mendengarnya. Bentar ya, Bapak share. Share screen. Oke, coba kita lihat. Bentar ya. Nah, di sini ada seorang bapak sedang memukul garpu tala. Garpu tala yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu garpu tala yang frekuensinya sama. Anggap sebelah kiri itu 440 Hz, yang sebelah kanan juga 440 Hz, nadanya A. Nah, antara garpu tala yang ke-1 dengan garpu tala yang kedua, di sini ada meja ya, ternyata dibuat 2 meja. Tujuannya untuk memperlihatkan nggak ada hubungannya antara garpu tala ke-1 dengan garpu tala kedua. Hanya di sini ditaruh dalam ruang yang berongga. Jadi ini kotaknya tuh bukan kotak biasa, tapi di dalamnya ada rongganya. Yang sebelah kanan juga ada rongganya. Ini maksudnya kayak gimana? Ini mirip seperti tukang bakso tahu, tahu ya? Tok tok tok. Nah, si kayunya itu bolong di tengah, tahu ya? Atau kentongan tukang ronda. Nah, biasanya di desa-desa, tapi tukang bakso tahu aja lah, gampang ngomongnya. Nah, itu dibolong di tengah supaya si bunyinya itu bisa mengalami pengerasan lebih lama. Oke, di sebelah kiri ini bakal dipukul dan kita ngelihat walaupun nggak ada listrik, nggak ada kabel, nggak ada apa, dampak nggak ke si garpu tala yang di sebelahnya. Di sebelah kiri dipukul, apakah berdampak? Kita lihat ya. Nah, yang di sebelah kanan itu ternyata tidak berdampak. Kenapa? Karena yang di sebelah kanan ini memang frekuensinya nggak sama, dikasih ganjel. Sekarang ganjelnya bakal diambil, sehingga akankah ini berdampak? Kita lihat ya, ganjel di sebelah kanan, di garpu tala yang kanan, itu diambil. Sekarang keduanya sama frekuensi. Kita lihat. Ternyata yang di sebelah kanan bergetar bolanya. Memang tidak bisa kita lihat nih, ada resonansi, tapi dikasih bola sengaja sama Bapak ini. Supaya apa? Supaya bisa terlihat bahwa di sebelah kanan si garpu talanya ikut bergetar. Jadi tujuan bola ini digantung tuh untuk memperlihatkan adakah
suatu dampak ya. Kita ulang sekali lagi videonya. Waktu masih ada kontrolnya, tidak ada dampaknya, dan sekarang sudah disamakan frekuensi. Ya, terlihat sumber besar yang di sebelah kanan. Itulah yang namanya resonansi anak-anak ya. Mudah-mudahan kamu bisa mengertinya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sip. Ya. Sekarang resonansi itu kita uraikan dalam sebuah perhitungan ya. Ternyata waktu ketinggian permukaan airnya berubah, maka akan terjadi beberapa kali resonansi. Jadi ini nanti akan kamu pelajari di kelas 11 SMA ya. Kalau kamu masuk fisika, IPA, maka akan dipelajari lebih dalam. Jadi kapan terjadi resonansi? Waktu di bagian atasnya mengalami perut dan di bawahnya mengalami simpul, itu maksudnya. Makanya ada gambar-gambar seperti ini. Oke, kita nggak akan pelajari banyak. Ya, kita lihat saja bahwa rumusnya ln itu adalah 2n-1. Di sini ada ya, ln itu adalah 2n-1 per 4 kali lambda. Ln itu apa? Panjang kolom udara di atas permukaan air. Jadi ln itu adalah panjang ini nih yang Bapak kuning-kuningin. Jadi panjang dari permukaan mulut dari si tabung sampai ke permukaan air. Ini ln-nya ya. N kecil itu apa? Di sini N kecil itu adalah resonansi ke-1, ke-2, ke-3. Jadi resonansi ke-1 N-nya itu adalah 1. Kalau resonansi ke-2 N-nya adalah 2. Resonansi ke-3 N-nya adalah 3 gitu. Min 1 per 4 kali lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang. Oke, ya. Kita lanjutkan. Kita coba perhitungannya. Nah, ini ada langsung perhitungannya. Contoh soal 8. Percobaan resonansi menggunakan garpu tala yang digetarkan di atas tabung kaca yang panjangnya 40 cm dan resonansi terjadi saat tinggi air 22,5 dan hanya terjadi 1 kali resonansi. Frekuensi garpu talanya 500 Hz. Berapa panjang gelombang? Waduh, gimana nih ya? Kalau digambar kira-kira seperti ini. Ya, coba Bapak gambar. Kalau digambar, anggap ini adalah tabungnya. Ya. Terus di sini adalah permukaan airnya. Jadi yang disebut Ln itu mana? Ini dari atas sampai ke sini, inilah Ln. Oke. Rumusnya itu apa? Jadi bukan tinggi airnya. Ya, tabung kaca dengan panjang 40 cm. Oh, 40 cm mah dari permukaan atas sampai ke bawah 40 cm gitu. Resonansi terjadi saat tinggi air 22,5. Oh, dari permukaan air ke bawah ini adalah 22,5. Waktu Bapak kira-kira 10 menit lagi ya. Jadi Ln-nya berapa? Oh, gampang. Ln-nya sama dengan 40 dikurangi 22,5. Berapa itu? 17,5. Betul ya? 17,5 cm. Itu adalah Ln-nya. Nah, yang ditanya adalah panjang gelombang. Gimana caranya? Oke. Ingat rumusnya adalah Ln sama dengan 2n-1 per 4 kali lambda. Oke. Jadi Ln-nya udah diketahui sudah 17,5. Sama dengan 2 kali N. N-nya berapa? Hanya terjadi 1 kali resonansi. Oh, N-nya 1. Dikurangi 1 berdasarkan rumus per 4 kali lambda. Oke.
Gimana cara ngerjainnya? Gampang. 17,5 sama dengan 2 kali 1, 2. 2 min 1, 1. 1/4 lambda. Jadi ini adalah lambda per 4 gitu ya. Lambdanya sama dengan berapa? Tinggal 4 kali 17,5. 17,5 kali 2 itu adalah 35. 35 kali 2 lagi 70. Jadi lambdanya adalah 70 cmy. Udah sama ya, seperti kunci. Yang ditanya berikutnya adalah kecepatan bunyi di udara. Nah, gimana caranya ya? Oke, kita ingat ya. Lambdanya 70 cm atau 0,7 meter. Jangan lupa rumus yang sebelum-sebelumnya V sama dengan lambda kali F. Jadi lambdanya berapa? 0,7. Frekuensinya sudah diberikan oleh soal. Frekuensi Garputala adalah 500 Hz. Ini tinggal kali 500. Ya. V-nya berapa? Itu 50 kali 7. Jadinya nolnya dikasihin ke 0,7 jadi tinggal 7 kali 50. 350 meter per detik. Yeay, dapat lagi ya. Yang ketiga, yang C. Jika V0-nya 332 meter per detik, berapakah suhu udara saat itu? Oke, waduh ini rumusnya apa? Oh ingat tadi yang pertama. VT sama dengan V0 plus 0,6 T. V0-nya 332 tambah 0,6 T-nya itu adalah ditanya ya. VT-nya 350. Oke, bisa diikuti. Pindah ruas. 350 dikurangi 332 berapa itu? 18 ya. 18 sama dengan 0,6 T. Kalau gitu T-nya berapa? T-nya itu adalah 18 dibagi 0,6 sama dengan 180. Di atasnya kali 10, di bawahnya kali 10. Dibagi 6. 18 dibagi 6, 30 derajat Celcius. Jadi T-nya adalah 30 derajat Celcius. Oke, itu adalah contohnya. Oke, anak-anak.